Ayah Ibu, saya mau berbicara sedikit tentang murid di kelas saya, boleh? Oh boleh, duduk Ibu. Ada apa Ibu di kelasnya? Jadi gini Bu Sabil, Bu Sabil kan tahu ya, saya kemarin itu telah melaksanakan ujian untuk OSN tahun ini. Oh iya, seleksi itu ya Bu ya. Ya Masya Allah. Lalu kan memang hasilnya tidak semua bisa ikut ya Bu, gitu, karena kan kita mempertimbangkan nilai dan sebagainya. Nah, kebetulan di kelas saya ini itu ada salah satu siswa yang dia tidak masuk, dia tidak lolos. Nah, Ibu tahu Angel? Oh iya, dia kelas 2 SMP itu ya. Betul. Nah, jadi si Angel ini dia cerita ke saya kalau dia itu merasa seperti gagal Ibu, karena dia tidak berhasil lolos. Dan setelah saya perhatikan beberapa hari ini, dia juga sering kali tuh nurun di kelas, lalu nilainya juga mulai menurun, baik tugas maupun ujian. Kemarin saya sempat menjalankan ujian mata pelajaran juga kan. Nah, lalu si Angel ini merasa gagal Ibu, karena dia merasa kok teman-teman saya nih bisa lolos sedangkan saya tidak gitu. Nah, dan setelah saya perhatikan pun belakangan ini nih nilainya itu menurun. Bahkan ketika ujian mata pelajaran saya, kemarin saya mengajar bahasa Inggris ya, itu menurun, padahal biasanya dia tidak pernah menurun sama sekali tuh kalau bahasa Inggris. Biasanya dia sangat bagus sekali ya performanya. Iya. Lalu kemarin dia juga sempat bilang bahwa cara saya mengajar di kelas ini sedikit sulit dimengerti oleh dia gitu. Jadi saya merasa mungkin itu juga kesalahannya dari saya ya Bu gitu. Jadi dia merasa seperti apa ya, belum berterima begitu kan Bu, ketika dia kalah. Oh ya, baik. Ini saya sudah catat permasalahannya Angel. Mungkin bisa dijadwalkan untuk konseling pribadi di setelah jam istirahat jam 1 siang ini. Nanti kita panggil Angelnya di sini ya. Baik, terima kasih ya Ibu Sabil. Saya kembali dulu Kak. Saya mau ke ruang BK. Kayaknya nggak usah deh. Harus. Daripada kamu nanti tidak selesai permasalahannya. Ada Angel dan Bu Kayla. Selamat siang. Ibu Kayla. Selamat siang Angel, senyum dulu dong. Manisnya, cantiknya. Nah, Angel duduk yang rapi di sini. Sudah ya. Saya pamit dulu ya Bu. Oh iya. Terima kasih ya. Silakan. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam Bu. Anak cantik, kenapa wajahnya murung sekali akhir-akhir ini? Lagi males sekolah Bu, akhir-akhir ini nggak semangat. Ya ampun. Yuk, sebelum kita memulai sesi, kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Angel sudah makan siang? Udah sih tadi. Apa? Makan siang apa? Tadi makan nasi goreng sama ayam. Angel makan sama siapa? Sendirian. Sendirian? Oh, tidak sama teman-teman? Enggak, aku males. Oh, Angel sedang ingin sendiri aja makan siangnya. Tapi Angel sudah kenyang kan? Udah. Angel sehat? Sehat kok. Oh ya, Angel sudah siap untuk konseling bersama Ibu Sabil? Udah deh. Siap tidak? Siap, oke bagus. Nah, tujuan konseling kita kali ini, Ibu akan membantu Angel untuk mengenali diri Angel lebih dalam, tentang potensi Angel, hambatan Angel atau struggle Angel dalam sekolah, dalam belajar. Lalu juga Ibu akan membantu Angel untuk menerima diri Angel sendiri, terlepas dari apapun kondisi diri Angel. Serta Angel nanti akan belajar mengenai manajemen waktu yang efektif yang akan membantu sekolah Angel. Nah, di sini Ibu mau tanya, akhir-akhir ini apa sih yang membuat Angel itu sulit untuk menerima diri, menerima kenyataan, atau yang membuat Angel mungkin marah-marah atau yang menyalahkan diri sendiri dan orang lain seperti itu?
Sebenarnya aku nih males akhir-akhir ini buat sekolah karena ya nggak semangat gitu loh. Memangnya biasanya Angel kalau sekolah itu senangnya belajar apa sih? Suka belajar bahasa Inggris karena nilai aku di bahasa Inggris lumayan tinggi sih. Bahasa Inggris. Terus biasanya kalau di keseharian Angel biasanya ngapain aja? Biasanya jalan-jalan, terus naik sepeda di rumah. Kayak biasa aja sih Bu. Jadi ada hiburannya, ada belajarnya juga. Oke. Nah, di sini Angel kalau misalnya datang ke sekolah itu bagaimana perasaan Angel? Apakah ada tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan misalnya dari orang tua atau dari keluarga, dari teman-teman untuk ekspektasi-ekspektasi yang harus Angel kejar? Iya, sebenarnya sih awalnya biasa-biasa aja, aku sekolah kayak biasa. Tapi pas ada pengumuman ujian OSN, nggak percaya aja sih, kenapa sih aku nggak lolos? Kayak teman-teman aku yang lain yang mungkin lebih pintar dari aku, mereka malah lolos gitu. Apa salah apa salah guruku yang ngajarnya nggak benar, apa aku yang kurang belajar lebih keras atau gimana sih? Jadi Angel di sini masih kecewa ya sama hasil dari seleksi kemarin. Oh ya, Ibu paham perasaan Angel. Nah, di sini nanti kita akan berbicara tentang hal tersebut. Selama layanan berlangsung, nanti Angel boleh terbuka apa saja kepada Ibu. Ibu akan menghargai apa yang Angel sampaikan. Ibu juga akan membantu sebisa mungkin untuk membantu menyelesaikan masalah Angel, dan Ibu akan menjaga kerahasiaan obrolan kita berdua hanya di sesi ini saja. Bener Bu, Ibu nggak Benar. bakal bilang ke teman-teman aku. Oh tidak, Orang tua aku juga nggak. tidak. Ibu pasti akan menghargai Angel dan merahasiakan sesi konseling kita berdua. Tapi Angel juga harus janji sama Ibu, setelah konseling berlangsung, Angel harus berkomitmen untuk menerima diri sendiri lebih luas, terus juga Angel berteman dengan teman-teman sekelas dengan lebih tulus, dan juga Angel lebih bisa menghargai orang lain, terutama guru Angel. Seperti itu ya, jadi kita sudah janji. Oke, boleh kita salaman dulu ya Angel. Oke, Angel pintar. Sebelumnya kita tarik nafas dalam-dalam dulu ya Angel. Hembuskan. Angel sudah lebih rileks. Nah, sekarang Ibu mau tanya-tanya tentang diri Angel, konsep diri Angel. Nah, kalau Ibu boleh tahu apa saja sih bidang-bidang yang Angel sukai? Terus Angel mulainya dari kapan belajar bidang tersebut? Nah, aku sebenarnya dari SD udah suka banget sama bahasa Inggris karena aku SD-nya kan di international school gitu ya Bu. Sehari-hari ngomongnya pakai Inggris, terus juga dilesin mami bahasa Inggris juga, jadi aku udah lumayan fasih banget Inggrisnya. Oke. Nah, Angel ini apakah sering juara lomba bahasa Inggris, kayak debat atau misalnya cerdas cermat, bikin esai, kayak gitu-gitu Angel? Iya, kalau di Inggris cuma pas kemarin oleh saya matematika dan beberapa mata pelajaran lain itu Bu. Jadi Angel kalau di bahasa Inggris itu sudah banyak prestasinya gitu ya. Nah, kalau ini kalau Ibu boleh tahu lagi apa aja perasaan yang dialami Angel setelah tahu kalau Angel itu tidak lolos OSN matematika? Ya pastinya sedih lah Bu, siapa yang nggak sedih kalau nggak lolos, terus merasa gagal juga. Karena pressure juga di rumah, karena kakak aku lumayan pintar juga di matematika, dan merasa aku nggak sepintar mereka. Terus teman-teman aku yang lain yang mungkin lebih pintar, aku lebih pintar malah dia yang lolos gitu. Oke. Jadi
Angel ini berharap kalau Angel bisa jadi delegasi OSN Matematika tahun ini ya untuk setelah kita. Itu sebenarnya bagus, Angel udah ambisius dan bersemangat. Cuma memang kadang itu di hidup kita tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kegagalan itu wajar dan pasti kita akan mengalami kegagalan di hidup kita. Tetap semangat ya Angel. Tapi aku takut dimarahin mami. Oh, kalau mami nanti Angel bisa kasih pengertian. Mami, Angel ini baru mencoba untuk lomba OSN Matematika. Karena kan Angel biasanya belajarnya bahasa Inggris mami. Kan mami pasti sudah bangga punya anak seperti Angel. Sudah berani mencoba, keluar dari zona nyaman, mau belajar hal-hal baru. Pasti mami bangga sama Angel. Benar. Apalagi kemarin Angel waktu ngerjain soal seleksi OSN Matematika, Angel jujur kan? Jujur lah. Iya, pasti Angel sudah dibanggakan sama mami karena Angel mau mencoba dan bersikap jujur kayak gitu. Nanti kalau ada masalah apa-apa sama mami, Angel bisa cerita lagi ke ibu. Barangkali ibu bisa membantu Angel lebih lanjut untuk ngobrol sama mami Angel gitu ya. Nah, sekarang Angel coba pikir apakah pikiran dan perasaan Angel yang kecewa itu tadi menyebabkan Angel bersikap atau bertindak yang sebenarnya kurang menguntungkan untuk diri Angel. Gimana seperti? Contohnya kayak Angel jadi tidak semangat sekolahnya, atau Angel jadinya agak sebel sama Bu Kaila, atau jadinya Angel merasa bersaing sama kakaknya Angel gitu. Iya, sebenarnya aku juga takut sama ekspektasi orang. Orang-orang melihat aku kayak pinter, bisa diandelin, tapi kalau sengaja kayak gini nggak lolos. Takut mencoba mereka. Oh, baik. Nah, jadinya perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang membuat Angel kecewa itu jadinya membuat Angel takut seperti itu ya. Oke. Nah, ini ibu mau memberitahu Angel sesuatu. Kalau seseorang sedang mengalami kegagalan, itu wajar Angel yang namanya kecewa dan sedih. Kita sudah mengatur rencana yang menurut kita baik. Tetapi kalau rencana itu tidak berjalan, jadi kita merasa apa Angel? Kecewa, sedih juga. Tapi kita tetap harus memikirkan perilaku kita. Apakah perilaku kita jadinya merugikan atau tidak ya buat diri kita sendiri atau orang lain. Nah, kalau kecewa kita boleh kecewa. Tapi dalam menuangkan kekecewaan kita itu bentuknya harus positif Angel. Nah, ibu mau tanya, biasanya Angel kalau sedang sedih ngapain sih di rumah? Biasanya aku main game, terus nulis-nulis, buku cerita tentang yang aku keselin, sama nulis cerita. Nah, itu sebenarnya cara yang bagus Angel bisa journaling. Lalu kemudian kalau Angel punya waktu luang, Angel boleh kok main game gitu. Angel main game apa biasanya? Main Pogo. Main Pogo. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya. Kan tadi Angel bilang Angel biasanya belajarnya udah banyak bahasa Inggris, lalu kemudian Angel sekarang mencoba matematika. Terus juga Angel masih tetap punya waktu untuk melakukan hobi Angel, dan juga Angel harus sekolah, kegiatan Angel sangat banyak sekali. Itu bikin Angel capek gak sih? Capek sama semuanya, ngeliat orang tuh rasanya kesal banget. Kenapa Angel? Karena ya bawaan diri gitu loh, merasa gagal sama diri sendiri. Jadinya orang lain ngeliatnya tuh kesel gitu. Oh, jadinya Angel tuh sebenarnya ingin mencapai banyak hal gitu ya.
di satu waktu. Nah, coba Angel pernah nggak berpikir apakah dari kegiatan-kegiatan yang Angel lakukan itu sebenarnya ada kok kegiatan yang seharusnya tuh bisa dikurangi atau biasanya bisa dimodifikasi gitu jadi lebih fleksibel. Angel pernah nggak berpikir kayak gitu? Nah, di sini Ibu mau kasih tahu sebenarnya biar Angel nggak terlalu capek sama kegiatan-kegiatan Angel dan Angel punya waktu istirahat juga. Nah, itu Angel perlu belajar yang namanya manajemen waktu. Ibu nanti akan meminta Angel untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan mana yang urgent dan mana yang tidak urgent gitu. Jadi nanti Angel bisa tuh mengelompokkan sebenarnya kegiatan-kegiatan Angel itu apa saja yang harus tetap dilakukan, apa saja yang harus berhenti, atau apa saja yang bisa tetap dilakukan tapi tidak secara penuh kayak gitu Angel. Nah, jadinya tadi kita udah belajar apa aja Angel. Satu, menerima kegagalan. Kalau gagal kita boleh merasa sedih, kecewa. betul. Tapi kalau misalnya kita sedih dan kecewa, kita tetap harus apa Angel? Harus positif terus, nggak boleh marah ke orang lain, nggak boleh nyalahin orang lain, yang diri sendiri. Oh ya, apanya yang harus positif? Perilakunya. Betul, perilaku Angel harus tetap positif. Lalu yang terakhir Angel, agar Angel tidak merasa terlalu capek, Angel harus belajar mengelompokkan kegiatan yang urgent dan tidak urgent. Nah, Angel apakah sudah berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut? Tapi bisa nggak ya Bu? Ibu yakin pasti Angel bisa ya. Nah, sekarang Angel setelah ini Angel harus komitmen, harus menerima diri Angel, baik itu dalam keadaan baik atau buruk, kecewa atau tidak kecewa, termasuk ketika Angel misalnya gagal kayak gitu ya. Tapi Bu, Nah, Ibu cuma Angel terima diri. Itu berat Bu, Ibu nggak tahu rasanya jadi saya. ya ampun Ibu nggak Angel, ngerasain. kamu masih kecewa ya ketika kamu gagal. Ibu, ini Ibu berpikirnya seperti ini Angel, menerima diri itu penting loh. Tahu nggak Angel kenapa pentingnya? Karena dalam proses untuk menerima diri itu merupakan hal yang sangat ini Angel, fondasi utama kita dalam berkembang secara sosial gitu. Kalau misalnya Angel masih menolak diri Angel, misalnya Angel masih kesel karena Angel tidak bisa matematika misalnya, padahal diri Angel yang di sisi lainnya itu sudah hebat-hebat loh. Diri Angel di sisi lainnya itu sudah juara debat bahasa Inggris ya Angel ya, pas kelas 7 ya. Ih keren loh, Angel sudah delegasi ke nasional, itu keren sekali. Jadi best speaker kan? Iya. Iya kemarin kan, yang tahun lalu kan? Iya. Iya. Lalu setahun kemudian Angel marah sama diri Angel karena Angel tidak delegasi OSN matematika. Tapi seharusnya aku bisa semua. Angel bayangkan sisi diri Angel sebagai debaters yang sangat profesional itu yang tidak dikredit sama Angel sepenuhnya. Bagaimana perasaannya? Pasti ya semakin sedih. Iya. Padahal menurut Angel yang sangat hebat itu dan kelebihan-kelebihan Angel lainnya, misal Angel yang sopan, anak yang mau membantu teman-teman, itu perlu tidak dihargai. Iya, jadi itu adalah pentingnya menerima diri. Berarti kita nggak perlu jago di semua hal. Tidak perlu Angel. Kalau aku sukanya Inggris, nggak apa-apa matematika aku buruk atau nggak lolos. Tidak apa-apa, tidak semuanya Angel harus menjadi yang terbaik. Misalkan Angel tetap memenuhi tanggung jawab Angel sebagai siswa, sebagai anak kalau di rumah, gitu ya Angel. Nah, sekarang Ibu punya sesuatu untuk Angel. Angel, Ibu sekarang punya lembar refleksi diri.
agar apa? agar Angel kenal sama diri Angel lebih dalam. Tuh, silahkan dilihat Angel. Di sini Angel bisa tuliskan potensi dan kekuatan diri yang Angel temukan hari ini tuh apa saja. Terus pemakluman yang Angel bisa terapkan di diri Angel sendiri itu apa saja. Nah, terus topik keduanya ini mengenai perasaan yang selama ini menghambat Angel dalam berperilaku positif. Apa saja sih perasaan-perasaan yang kemudian mempengaruhi Angel untuk berperilaku, untuk memiliki performa yang baik di sekolah, atau misalnya bertanggung jawab sebagai anak dan siswa. Nah, di sini Angel juga bisa tuliskan komitmen dan strategi pengelolaan waktu apa aja yang akan diterapkan setelah Angel konseling hari ini. Jelas Angel? Nah, ini Angel bisa bawa pulang ya. Ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Angel setelah melakukan konseling dengan ibu? Apakah Angel sudah bisa lebih berterima untuk menerima hasil kalau Angel harus belajar lagi di sekolah? Ya Bu, setelah konseling dengan ibu saya jadi ngerasa lebih nerima diri sendiri, dan kalau misal gagal tuh nggak apa-apa, nggak harus menuhin ekspektasi orang-orang di sekitar. Terus juga lebih percaya diri, lebih ke menerima diri sendiri gitu. Jadi lebih lega aja dari sebelumnya. Oke, baik. Jadi sekarang Angel paham ya, kalau misalnya gagal itu tidak apa-apa, kecewa juga tidak apa-apa. Nah, terima kasih ya Angel. Angel sudah mau bercerita sama ibu, itu hebat sekali Angel. Ibu juga terima kasih banyak ya dari ibu, karena Angel sudah percaya sama ibu untuk menceritakan masalah-masalah Angel. Angel, setelah ini Angel harus jadi lebih baik lagi ya sebagai siswa. Angel jangan menyalahkan diri sendiri terus menerus dan menyalahkan orang lain terus menerus gitu. Angel sudah paham? Paham Bu. Oke, kalau gitu yuk kita baca doa, dan setelah ini Angel boleh kembali ke kelas belajar lagi sama teman-teman ya. Oke, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Oke, selamat berproses lebih baik ya Angel. Ibu bangga loh sama Angel. Terima kasih Angel. Ibu. Ya, kapan-kapan kita belajar bareng ya tentang bahasa Inggris, tentang matematika. Keren loh Angel.